Ya, Wiloso, selamat malam. Ibu Bapak, selamat malam. Nama saya tadi sudah disebut Haryono. Saya ikut seminar onfikologi ini pada tahun 2016. Dasar menengah angkatan ke-4. Jadi sudah 6 tahun ini. Kenapa sampai dengan malam ini saya masih aktif di kegiatan perkumpulan onfikologi? Karena terus terang saya punya hutang yang besar. Pada tahun 2018, sama dengan bulan November ini, saya terserang stroke. Saat itu sore hari, saya lagi naik mobil di tol, itu tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri itu tidak bisa saya kontrol, selalu bergerak. Padahal saya naik mobil Panther yang perlu kaki kiri untuk kopling. Tapi kebetulan saat itu, sore itu memang saya akan bertugas ke terapi center di Jalan Solo di Surabaya. Saat itu kami di Surabaya ada 12 center, dan saya punya kegiatan itu pulang dari kantor, saya tidak pulang tapi ke center. Jadi ke kantor selalu bawa seragam kaos yang tadi dibagi itu, karena mungkin ganti di center, kemudian melakukan pelayanan di center selama 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Karena sore itu memang tujuan saya ke center, jadi saya punya pikiran saya lebih baik ke Jalan Solo. Jadi dari tol itu ke Jalan Solo, pada saat di Tugu Pahlawan itu mulut sebelah kiri mulai terasa kebas. Saya sudah berpikiran jelek. Saya pikir, wah, sebentar lagi bisa kerot ini ya, bisa ditarik. Itulah yang saya bilang utang saya yang sangat besar saat itu. Kemudian saya masuk di center, saya minta tolong teman-teman, minta tolong saudara-saudara saya untuk terapi. Mungkin saat ini ada 2 orang yang masih aktif sampai saat ini. Yaitu yang duduk di belakang itu Wijaya Sesyuk sama istrinya. Saya diterapi oleh 6 relawan saat itu. Ya, istri Melang Seci itu, saya minta untuk injak kaki saya. Dia duduk di sebelah kiri saya minta kaki saya diinjak aja supaya tidak itu gerak terus. Diterapi oleh 6 relawan selama 1 jam. Apa yang saya rasakan? Rasanya saya itu ringan sekali dan keringat keluar terus sampai kaos itu basah, sampai celana-celana ini basah. 1 jam, 6 relawan. Setelah dari center, barulah saya ke UGD-nya RKZ. Saya masuk UGD sendiri, daftar sendiri, idul sendiri, sampai para perawatnya bilang, katanya ini stroke. Ya memang stroke saja. Ternyata betul. Saat itu tekanan darah saya sangat tinggi. Kalau nggak salah atasnya itu 268, bawahnya hampir 140. Pada beberapa bulan sebelumnya mami saya meninggal dengan tekanan darah yang cuma 225, pecah pembuluh darah di otaknya. Selama menunggu proses CT scan, ada kurang lebih 2 jam itu, ya saya terapi terus. Jadi karena tubuh yang diserang sebelah kiri, penyumbatan itu ada di otak sebelah kanan. Selama 2 jam menunggu proses CT scan,
tangan kanan saya taruh di C7 dan di atas telinga begini, tangan kiri saya di jantung. Sampai perawatnya bilang, kenapa Pak berdoa? Lo berdoa kok gini loh, jangan berdoa kan macam-macam. Jam, jadi total kurang lebih saat itu mungkin nggak bisa sampai 3 jam gitu ya, sampai selesai CT scan. Setelah CT scan keluar, dinyatakan memang ada penyumbatan di otak sebelah kiri saya. Setelah diberi obat, di infus, diperiksa lagi jam 2 pagi, semuanya sudah normal. Dalam artian saya diperbolehkan untuk pulang, tidak nginep. Padahal saya belum ketemu dokter syarat, kan syaratnya harus ada dokter syarat, tapi sama dokter jaganya diperkenankan pulang, ya saya pulang. Besoknya ketemu dokter syaraf, belum apa-apa sudah dimarahi. Karena dia bilang, kenapa tidak rawat inap? Ini sangat bahaya. Tetapi pada saat dia periksa lagi, ya tidak apa loh ya sebetulnya. Jadi pulang pun ya sebetulnya nggak apa-apa. Jadi saya juga bingung, ini yang salah yang apa sih? Akhirnya apa? Film dari CT scan itu dipinjam sama dia karena dia bilang gini, Om ini ngalami mujizat. Kalau titik tempat penyumbatan ini tidak bergeser, dan ini adalah tempat titik di mana itu syaraf motorik untuk gerakan tubuh sebelah kiri, masih sudah lumpuh. Dengan kondisi tekanan darah seperti ini, kalau ini tidak ada pergeseran, meskipun itu cuma ya kalau dilihat mata sih, saya lihat juga yang mana nggak ngerti juga. Tapi dia bilang ini bergeser dulu. Itulah yang terjadi pada diri saya. Kelebihan lain dengan ikut fitologi, kalau kita aktif di center, pada saat saya aktif kembali di center, setelah menerapi pasien, saya yang jadi pasien. Karena itu ada 2 jam, 1 jam menerapi pasien, jam kedua saya yang jadi pasien. Baik sama Pak Ongko, Bu Lili, dan teman-teman yang lain, pasti selalu tidak boleh sini, suruh tidur terapi. Itulah keuntungan salah satu kalau Anda aktif di center. Saat ini di Surabaya center lagi tutup semua. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa buka center setelah PPKM ini dihentikan. Tapi ternyata PPKM diperpanjang ya. Memang susah. Jadi saya testimoni malam ini bukan promosi soal wong fitologi, tapi memang itulah yang terjadi pada diri saya. Satu hal lagi yang terjadi pada diri saya tahun 2019, 2020 awal, itu saat kelas di Palangkaraya. Saya dulu selama bertahun-tahun itu punya andeng-andeng atau tai lalat besar di hidung, kayak di hidung bagian atas ini ya. Pada saat saya ke dokter kulit untuk minta di laser itu, seperti hilang titik-titik hitam di muka itu biasanya, itu dokternya nggak berani karena sama dia dikatakan ini bukan seperti biasanya loh, ini kanker kulit gitu. Saya tidak berani melakukan laser langsung, ini harus dioperasi. Saya berpikir-pikir daripada dioperasi yang butuhnya biayanya tidak sedikit, kenapa tidak saya terapi aja ya? Saya cobalah terapi, kebetulan saat itu pandemi ya, bulan Maret tahun 2020 kan langsung kita tidak boleh berkegiatan di luar, center-center juga tutup. Jadi saya terapi sendiri di sini, yang ada dengan besar itu, sama di C berapa untuk kulit? C5.
Selama berapa lama kurang lebih? 6 bulan. 6 bulan namanya saya lakukan terapi. Pada suatu malam saat lihat TV kok saya pikir kok gatel ini ya hidung. Saya bilang saya coba tolong dilihat itu tuh sudah kering ini, tak cabut ya. Jadi sampai istri saya dicabut langsung memang berdarah, tapi langsung bisa hilang. Percaya nggak percaya, itulah yang terjadi. Ya, jadi ilmu psikologi ini biasanya memang mudah, gampang, tapi itu sulit untuk dilakukan. Saya tanya sekarang, apa sudah ada yang latihan 2 malam ini? Benar, benar Pak? Ada yang nggak latihan sama sekali? Nggak berani angkat tangannya? Nggak apa-apa. Tapi ingat, setiap hari itu adalah hari pertama dari sisa hidup kita. Jangan lupa itu. Ya, jadi kalau Anda bangun besok pagi, berpikirlah bahwa hari itu besok adalah hari pertama dari sisa hidup saya. Jangan disia-siakan, jangan dibiarkan berjalan begitu saja, karena waktu tetap berjalan, kita tetap harus berusaha. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak terima kasih.